الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam halaqatul Quran dan halaqatul ilm untuk sejenak kita bisa mengkaji atau mendengarkan beberapa daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dari berkenaan tentang muamalah sesama manusia dan bagaimana cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga di dalam pentingnya kita melaksanakan setiap amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pembahasan kita dalam fikih sunnah, yang mana pembahasan ini berkait tentang fikih bagaimana cara kita beribadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang mana amalan itu tidak ada contohnya, tidak ada daripada perintahnya di Allah Subhanahu wa taala, terutama contohnya dari baginda Rasulullah SAW, baik itu perkataan beliau, baik itu daripada contoh secara langsung, secara fisikal yang dilihat oleh para sahabat, dan begitu juga dengan perkataan beliau, maka amalan tersebut bisa menjadi tertolak. Nah, sehingga pembahasan terakhir kita kemarin di dalam fikih sunnah tentang bagaimana cara menjadi makmum, bagaimana cara menjadi imam, dan syurutul imam, syarat-syarat menjadi imam sudah dibahas dari bab wudu, tatkala kita akan persiapan akan datang dari masjid atau musala, akan pergi ke masjid musala seperti apa adabnya, doa-doanya dan seterusnya, sampai tata cara salat daripada baik berjamaah atau munfaridah atau secara sendiri. Nah, baru kita membahas tentang ibadah mana yang makruh, mana ghairul makruh. Kita sudah selesai semua. Mana yang sunnah, mana muakkadah, mana yang hal-hal yang berkaitan tentang muamalah kita, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang salat. Nah, kembali kepada pembahasan tentang ibadah itu sendiri, terutama tentang salat ini. Tentunya pentingnya kita kembali lagi bahwa fadilah daripada salatul jamaah wal imamah, tentang bagaimana keutamaan salat berjamaah, begitu juga dengan masalah imam di antara kita. Pembahasan juga terakhir kemarin di sebelum Ramadan. Tentunya ini kembali lagi mengingatkan kepada jamaah bahwa pentingnya tatkala kita berimam. Lalu berkaitan tentang kemarin pembahasan juga tentang salat kita ini sudah kita bahas, apakah termasuk daripada bagian daripada masjid atau bisa dikatakan sebagai masjid yang pada umumnya. Mari kita sudah membahas bagaimana perbedaan pendapat para ulama tentang hal itu, apakah baik itu digunakan bermakmum atau berjamaah secara di waktu berturut-turut, tidak terputus, maka itu bisa dikatakan sebagai masjid. Sebagaimana pendapat baik itu jumhur ulama, Imam Syafi'i, Hanabilah, begitu juga Hanafi dengan Imam Malik. Maka di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala ada sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abu Hurairah, dan Abu Hurairah Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbaru. Maka ini adab tentang tatkala kita melakukan salat berjamaah, maka imam itu diangkat untuk diikuti. Ini hadis kalau tidak salah pernah kita juga bahas,
tentang imam, kita sepakati siapa menjadi imam sebelum kita menjadi makmum atau membuat kesepakatan, oh ini bisa menjadi imam, ini enggak, atau ini yang layak menjadi imam dan seterusnya. Maka dia tatkala sudah disepakati untuk diangkat menjadi imam, maka harus diikuti. Sama halnya tatkala kita mengangkat DKM, baik itu musala, masjid, RT, RW, atau ketua panwam, ketua daripada Idul Adha, maka tatkala sudah kesepakat quorum, ya sudah diketok palu, kita semua sepakat, suka tidak suka, maka kita harus mengikuti bagaimana program yang akan dibentuk, karena kita yang membuat bersama kesepakatan. Maka tatkala Rasul mengatakan, fa inna ju'ila al-imamu liyu'tamma bih, imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbaru, apabila imam itu bertakbir, maka ya setelah itu kita ikut bertakbir. Wala tukabbaru hatta yukabbara, maka di sini maka apabila imam telah bertakbir, bertakbirlah kalian, dan jangan bertakbir sebelum imam itu melakukan takbir. Dan ini terkadang ini remeh, tapi sering kita lupakan. Sama halnya ya, sering kita sudah membahas tentang orang yang masbuk, ya. Jadi kalau jadi ulama, begitu juga dengan mazhab Syafi'i, minimal mendapatkan takbir. Ya, walaupun kondisi daripada imam itu sedang tasyahud akhir, ya, jadi jangan tiba-tiba jalan langsung sujud atau langsung duduk tasyahud, tapi tetap niat itu harus dilafalkan, ya, dengan di dalam hati ataupun dengan sir, ya, lalu bertakbir dulu Allahu Akbar. Karena ingat, asyurul lisihhatus salat, salah satu rukun daripada sahnya salat itu apa? Takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar, bersedekap, baru kita kondisi sebagaimana imam terakhir, apakah dia sedang rukuk, apakah dia sedang sujud, apakah dia sedang tasyahud akhir atau awal. Maka ini menjadi bagian daripada untuk bisa kembali kita mengkondisikan. Karena ini menjadi PR bersama kita juga, karena saya lihat di program yang akan dibentuk, insya Allah kesepakatan mungkin dari ini apakah baik itu sudah dirapatkan atau mungkin belum, ya, di di musala kita yang kita cintai ini. Dan tentunya ini menjadi mudah-mudahan kesepakatan kita, ya, supaya seperti kemarin saya lihat anak-anak kita di waktu Ramadan ada baju seragam, tak kirain seragamnya al-jihad, ya, ternyata seragamnya tidak musala jauh benar di sana, gitu. Ya, jadi di sini potensinya saya kira bagus, ya, baik itu dari teman mahasiswa Al-Nasir ataupun ibu-ibu yang kemarin sempat juga saya sudah sampaikan ke ibu-ibu, ya, walaupun mungkin belum terlalu eksplisit, ibu-ibu yang sudah pernah ikut tahsin tilawah dengan saya dulu yang cukup lama, itu bisa sebenarnya untuk di-upgrade lagi untuk menjadi calon guru atau menjadi guru DPA, untuk bisa dimaksimalkan nanti mengajarkan anak-anak kita, ya. Jadi waktunya pun fleksibel, jangan terlalu terikat. Kapan waktunya kosong, ya sudah itu, ya, tinggal nanti mengkondisikan apakah mau sore, ya, sebagaimana pernah saya contohkan salah satu musalla yang ada di PTI. Karena anak sekarang kan kalau di negeri kan masuknya ada yang siang, ada yang pagi, ya, ada yang siang, ada yang pagi. Nah ternyata mereka juga klasikernya ada pagi, yang masuk siang jam 1, ya, dia masuk nanti di TPA itu jam 9 sampai dengan jam 12 atau jam 8, jam 9 lah. Karena ibu-ibu itu kan yang ngajar tuh biasanya selesai masak, nyiapin ini suami istri, cuci dan segala macam, 9:30 udah aman lah. Ya, 2 jam sampai dengan jam 11, ya, itu sudah selesai. Anak-anak pulang, siap-siap untuk masuk sekolah yang negeri. Nah, kalau yang swasta tentunya yang pagi, ya, biasanya pulang pada asar, bisa nanti di pada asar atau maghribnya sampai dengan isyanya. Nanti kalau mengkondisikan fleksibelnya saja. Nah, kemarin tatkala saya juga pulang ke Lombok, itu mengisi pelatihan Quran, tujuannya bukan pulang liburan atau pulang kampung benar-benar, ya, karena alhamdulillahnya, ya, bisa diurusin sekalian itu nebeng, gitu, ya, sekalian nebeng untuk bisa silaturahim dan bisa
nengok orang tua, jadi ngisi pelatihan Quran, upgrade guru-guru Quran yang ada di Lombok. Nah, itu mungkin ketika itu saya mendarat di Lombok, langsung WA, bisa ketemu enggak? Ya, ternyata udah mengadakan perjalanan ke Bekasi gitu. Tadinya mau tak ada keliling-keliling ya, kenalan di Lombok ya. Padahal guru-guru Qurannya ada yang belum nikah di sana. Ya, kalau ini bisa tak jodohin kalau mau gitu ya. Ada yang pengurus lembaga Qurannya satu, sama bagian ini cukup sudah inilah umurnya ya, dan untuk bisa dengan Al-Quran diajak menderita kayaknya saya kira tidak bisa lah gitu ya. Dan ternyata udah di Bekasi gitu ya, di perjalanan saya lagi di Bekasi mau menuju Bekasi kan waduh ya, jadi nggak jadi kan mau di apa namanya ajak keliling-keliling. Jadi ada lembaga Quran, ada sekolahan IT, jadi ada 2 guru yang bisa dimanfaatkan di sana. Dan itu sudah terbentuk dari beberapa belas tahun yang lalu. Masih tetap guru-gurunya itu upgrade bacaannya, dan itu merasa bacaan Quran tatkala tidak dilatih ya, karena dia beberapa tahun ini tidak upgrade jadi sudah mulai ada perubahan dari bacaan, banyak catatan-catatan yang harus diperbaiki kembali. Nah ini konteksnya. Nah apalagi kita ya, nah sempat saya menyampaikan kepada bapak-bapak mungkin anaknya di pesantren, contohnya mungkin yang jauh-jauh saya ya pernah nyantri 6 tahun. Tatkala keluar dari pesantren yang scribble apa standarnya ini gontor. Ya mohon maaf mungkin sekarang udah tidak ada. Ya dulu itu namanya lemari itu Pak nggak boleh ada debu. Kalau sudah masuk malam Jumat itu biasanya ada muhadarah. Muhadarah itu kita latihan pidato 3 bahasa, Indonesia, Arab dan Inggris. Ya. Nah tatkala qismul aman dengan qismus sehat, jadi bagian kesehatan, bagian keamanan. Itu nanti periksa bagian keamanan ada qismul aman, qismus sehat, qismul lughah. Qismul lughah ini yang menentukan nanti kalau kedengaran kita di kamar mandi misalnya mengatakan pinjam gayung, itu sudah dicatat sama merokit. Bagian yang sudah masuk semalam itu yang sudah ditahkim atau yang dihukum, catat jam sekian di kamar mandi dia mengatakan pinjam gayung, nggak pakai bahasa Arab atau nggak pakai bahasa Inggris. Udah malamnya masuk. Man tadkurukum asma'ukum huna fayatafaqadu ila ismul lughah. Siapa yang disebut namanya disebutkan pada kesempatan malam hari ini silakan masuk di ruangan bahasa. Langsung disebutkan tadi. Kalau kita bisa protes kita ngomong ini, langsung prokipnya yang nyata itu dirahasiakan supaya tidak terjadi nanti saling dendam. Ya, perkataannya ini jam sekian, tempatnya di sini. Udah nggak bisa ngelak. Udah hukumnya apa? Nah, itu paling tidak JM, sabuk model dulu yang ini, itu paling tidak 5 kali jebret. Ya, kalau sekarang agak sulit, tapi kalau di kantor masih tetap. Nah, baru masuk ke sehat, nanti diperiksa, maaf di bawah rumah itu kan ada kolom nih. Itu kalau ada debu, Pak, itu pernah ngerasain disuruh cilat. Sampah yang namanya daun itu atau kita sampah cuek, itu nggak ditanya dulu, nggak disuruh ambil, tempelin dulu. Karena kita cuek dengan kesehatan, kebersihan, ditempelin dulu baru. Kamu melihat nggak itu ada sampah? Kok kamu loncatin? Kok kamu cuek? Maka tidak heran lulusan dari gontor seperti Dr. Hidayat Nurwahidi, ya Dr. Hidayat Hafidhuddin, begitu juga dengan ustaz-ustaz besar yang sekarang itu disiplinnya di dalam apa namanya ilmu, di dalam belajar segala macam itu terbentuk dengan baik. Makanya gontor sampai sekarang kuat. Begitu juga dengan di pondok kami di Lombok itu, tapi mau tidak mau sekarang sudah agak sulit ya untuk mengetatkan itu karena kena delik dari apa penganiayaan daripada anak di bawah umur dan seterusnya. Tapi kalau sudah ada kesepakatan dari pesantren ya sampai sekian ini dan seterusnya, ada tanda notanya, ada materi tanda tangan, ini anak saya serahkan ke pesantren segala macam. Kalau memang salah bukan kita yang dibela sama orang tua ya. Tapi tatkala kita ngadu sama orang tua, justru kita langsung diambil sama orang tua di depan ustadznya, langsung di belakang pesantren dikebukin sama bapak karena tahu kita salah gitu. Tapi sekarang Allah subhanallah kebalik. Maka kenapa kemarin tatkala kita Ramadan itu belum selesai pembahasan, sebelum banyak yang diangkat oleh ketua Pantra tentang bagaimana kondisi anak kita saat sekarang ini dan bagaimana cara mengkondisikan anak itu dengan baik supaya bagaimana dia
ya kita tidak sampai ya berbantah-bantahan, berbentak-bentak dengan anak, dan bahkan alhamdulillah sampai dilawan, atau kasus-kasus sampai orang tua dianiaya dan seterusnya oleh anak. Nah ternyata adab itu tatkala sudah 6 tahun di pesantren, keluar dari pesantren, untuk Quran itu saya nggak dapat apa-apa. Dan bahkan ada kawan yang selesai ditahfidz, selesai hafalannya, tapi secara tahsin tilawahnya itu jauh dari yang seharusnya. Harus talaqi lagi, bolak-balik lagi, setoran hafalan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang fasilitas kita alhamdulillah di mushola kita ini AC sudah 4, bahkan berapa di sana belum, ruangan aman untuk kita TBA. Saya kira anak kita akan masuk sini nggak kegerhana, walaupun luar biasa panasnya sekarang. Sekarang kan nggak ada panas malam, siang, malam nggak ada. Dan bahkan orang yang mengatakan punya AC nggak berasa AC-nya gitu. Nah, apalagi saya yang cuma kipas doang di rumah gitu kan. Ya, jadi atau bapak-bapak yang punya hanya kipas saja. Tapi mensyukuri kalau ada syukur alhamdulillah. Fasilitas sudah ada. Ya, tinggal bagaimana sekarang mau kondisikan. Kalau saya lihat baca di grup di share, di sini ada Yahya sama yang mungkin mendapatkan ada akhlak, ada fikih, ada hafalan doa, ada mufawadah, hafalan sholat dan games bareng. Ya itu memang perlu games. Anak-anak dengan pola yang sekarang memang kebutuhan mereka itu tidak bisa monoton, harus kerja. Ya terutama anak yang umur dari bisa kita ajarkan itu sebetulnya dari 3-4 tahun sampai dengan kelas 2 SD. Dia duduk 5 menit itu sudah top untuk mendengarin pelajaran TK, skala sana TK. Yang 6 tahun, 4, 5, 6 tahun, dia duduk aja begini 5 menit gitu. Terus mau baca cuma sebaris sudah ada top. Nah, sisanya udah main biarin. Ya. Tapi kalau bisa nanti manajemen mainnya itu jangan mengganggu atau jangan berbarengan dengan kelas. Karena memang anak SMP kelas 6 terutama di balik 5-6 itu nggak boleh, nggak bisa digabung dengan anak TK. Karena dia mempunyai apa? Rasa apa? Iya, lebih tua, masa gue dicampur kelasnya sama TK, enggak banget. Gue bapak besok nggak mau ngaji lagi di sana, mulai aja. Walaupun dia belum bisa baca Quran misalnya, atau lebih pintar baca anak TK kelas 1, karena dia ada merasa dihargai terus, penghargaannya ada memberikan kesempatan untuk dia. Nah, ini bermanfaat Allah Subhanahu Wa Taala tentang Quran, tentang bagaimana kita mengajarkan adab dan yang lain kepada anak-anak itu penting. Nah saya kira untuk adab akhlak ini itu bisa disisipkan. Sebenarnya bisa dengan 2, 4, 6 hari ini itu difullkan dengan tahsin dan tilawah. Nah kalau nanti programnya akan difullkan, misalnya fikihnya dikhususkan, ya karena mufradatnya misalnya ada bahasa Arab dan yang lain, atau kalimat-kalimat yang lain, bahasa Inggris dan yang lain, mungkin dicanangkan nggak apa-apa. Ya 4 hari itu full aja Quran. Nah nanti disisipkan di sana ada doa-doa pendeknya, ya ada latihan untuk salat dan wudu dan yang lain, hafalan surat pendek juga dikondisikan di full harian itu. Artinya 4 hari atau 5 hari itu full kan saja tahsin tilawah, ya tahsin tilawah. Nanti diselipkan di sana itu ada dengan akhlaknya, lalu berikutnya hafalan doa-doanya, begitu juga dengan hafalan surat-surat pendeknya. Lalu berikutnya yang penting jangan sampai tertinggal. Ya, karena kita mengaji konteksnya ini, ya kalau bisa di malam Jumat itu dikhususkan nanti apakah Yasin atau surah Al-Kahfi yang dibaca dari ba'da maghrib misalnya itu, atau hari Jumatnya menjadi program Al-Kahfian. Karena saudara kita membiasakan dia membaca surah Al-Kahfi yang sunnah, yang sangat dianjurkan dari malam Jumat sampai dengan hari Jumatnya supaya terbiasa. Atau diselingi dengan surah Yasin supaya surah Yasin di luar kepala. Nanti tatkala kita pulang kampung, ya sebagaimana pernah kita bahas, kalau di Bekasi kan kita aman nih, ya nggak ikut tahlilan, nggak ikut ziarah kubur, nggak baca Yasin, masih aman. Tapi kalau sudah nyampe di kampung Ramadan, pulang kampung, lebaran di rumah, masih orang 5 hari 7 hari itu ziarah kubur, atau mungkin ada yang meninggal itu disuruh ikut Yasin anak-anaknya. Kita nggak hafal, bacaan masih melepotan kan. Udah pesantren keluar, udah merantau, baca Yasin aja masih ini. Orang tua di kampung dia belum aja dia bacanya walaupun saat berangkat, tapi lancar tuh karena tiap hari itu, ya jadi makanannya tiap hari gitu. Jadi saya terus meninggal, dan maka pernah saya sampaikan mungkin di sebagian di Jawa Barat
salah satunya di kampung istri saya, itu di Banten sana, atau di daerah Sigebrong, daerah Cipanas Banten sana itu kalau nggak kita pakai amplop salat jenazah, nggak ada yang datang Pak. Minimal 20.000 di amplop ya, 20.000 semua pecahannya. Kalau boleh 5.000 aja timpah Pak. Harus 20.000 pecahnya terus gitu. Kalau nggak amplop nggak rame. Ya, belum lagi yang tahlilan, tatkala tahlilan datang. Besoknya sama ini harus ditentukan ini jadi seterusnya. Belum lagi tatkala di kuburannya nanti ustaz yang mendoain, ya, lalu berikutnya tukang megang warung batang itu beda-beda. Sampai seperti itu. Nah ini yang perlu kita harus memang meluruskan, ya. Karena kalau sudah kembali kepada ada jasa, berarti jasa di Allah itu ada habisnya, ya. Jadi yang ada zahirnya saja, uang dapat, tapi kalau gara-gara uang dia datang, ya sudah hilang. Pahalanya dapat dari mana? Gitu ya. Nah itu harus pelan-pelan memang harus. Alhamdulillah sudah mulai sama dengan mungkin tipikal bapak punya masing-masing di daerah di Jawa, di Kalimantan atau yang mana. Seperti di kampung saya di Lombok itu, anak perempuan itu kalau nggak diculik perempuan kalau dinikahin itu diculik Pak, dicuri. Ini dia pacaran dulu 2-3 hari, mungkin itu belum udah tahu mungkin sempat ada yang diculik pas datang ke sana. Jadi diculik dulu lah, nggak dia minta baik-baik. Kalau dia minta baik-baik melamar itu tipikalnya dibilang menghina. Ya itu dihina orang tuanya, karena itu adalah apa namanya istilahnya tradisi. Nanti ada tatkala anaknya diculik, ya janjian ya sudah nanti ketemu di sini ini diculik hilang 3 hari nggak ada datang kepala kampung ke kampung sebelah sana bahwa ini sudah di rumah laki-laki bla bla bla. Itu maksud orang baru di sana adu argumen harga berapa maharnya, mahar dijual beli gitu ya. Berapa ganti istilahnya di Lombok itu ada gantian mas kawin beda. Ya jadi mahal jadinya bisa diminta 200 juta. Udah balikin nggak bisa balikin nih. Ya mau ujung-ujung tapi bisa juga tawar mentok jadi 50. Ya belum nanti acaranya belum ini seterusnya. Ya tapi alhamdulillah karena sudah mulai pengajian sama dengan kita di musola dulu nggak ada jamaah, sudah mulai pelan-pelan tidak ada AC dulu, nggak ada karpet dulu, nggak ada sebagus ini dan seterusnya karena ada mulai ngaji ya kajian ini sudah mulai dipahamkan, sudah mulai terkikis sedikit dan bahkan sekarang yang nyulik dulu itu adalah sudah kebanggaan, sekarang menjadi delik hukum. Banyak ustaz yang di pesantren jadinya karena dia ingin nyulik ada tradisi dilaporin sama orang tuanya, ustaznya di penjara karena kena delik penculikan anak ya atau penculikan orang dewasa. Yang alhamdulillah ya sudah tidak ada, walaupun masih ada ya. Gitu ya. Nah, tapi begini yang saya sampaikan di sini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya Bapak-bapak ya karena kita ngaji ya sebagaimana saya sampaikan kemarin dari awal ya saya pernah diminta untuk bisa mengisi di sini ya saya sudah beberapa kali tegas kalau memang kita yang misalnya yang datang sedikit terus ada misalnya mohon maaf alasan yang mungkin tidak terlalu urgent syar'i dan segala macam lah gitu ya kita masih bisa duduk sejenak kan barang cuma maghrib sampai isya aja apa sih yang bisa kita kerjakan ya walaupun mungkin di rumah itu misalnya laporan busuk akan laporan segala macam cuma berapa baris sih yang akan selesai laporan itu cuma maghrib sampai dengan isya. Memang kita dulu bisa memperbaiki daripada kualitas ibadah bacaan kita. Kalau memang tidak ada banyak izin dan banyak nggak hadir ya lebih kita selesaikan saja pengajian atau tidak ada perubahan atau tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dalam setahun 2 tahun dan seterusnya dalam ibadah baik dalam paling tidak memberikan kemanfaatan bagi umat atau anak-anak kita minimal ya udah diselesaikan saja. Ya, kalau usah kita ngaji lagi atau bagaimana konteksnya atau cuma hanya ngaji dengan YouTube saja. Nah, sekarang kan Ustaz udah banyak di HP tinggal dengerin saja gitu ya. Nah, pertanyaannya kembali lagi sama dengan pernah saya sampaikan dengan Quran. Tatkala Bapak baca qaidah belajar qaidah Al-Quran, itu mau pakai panduan bisa cok langsung bunyi Qurannya kan ada pakai pulpen dicolok celek udah benar warna-warni hukumnya ini itu segala macam colok gini bacaannya colok. Tapi pertanyaannya tanya Bapak akan praktik membaca nggak ada yang ngedengerin, nggak ada yang perbaiki, bisa nggak nanya sama laptop sama visinya itu atau dengan layarnya itu
Faus, dia yang diamin langsung nanya, Ustaz, maaf. Nah, belum ada program seperti itu sampai bisa ini. Kecuali kalau live pun kualitasnya kalau soundnya nggak benar-benar bagus, kalau nggak kuping kita benar-benar peka dengan kedengaran syekhnya yang baca macam itu nggak bisa, nggak akan bisa sama. Nah, kalau iltiqo seperti ini langsung, nggak dengerin, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum, itu sudah beda. Kita membaca kalau sebagian orang itu ikhfa, tapi kalau sebagian di dalam tafsir tilawah dan kitab tafsir itu bukan ikhfa, tidak ada paragraf ang kita ikhfa itu. Ada sebagian mengatakan ang, tapi tidak sampai menjadi ang. Min qablu itu bukan ikhfa. Tapi bagaimana menetapkan ikhfa? Contohnya, tatkala dia sifatnya tafsir isti'la, contohnya huruf shad, qaf, itu ada tafsir ikhfa yang qablu, tapi nggak sampai min qablu, persiapkan qaf min qablu. Berbeda tatkala dia isti'la, tapi bukan huruf tebal, contohnya ka, anka, bukan angka, bukan. Nah, ini bisanya caranya bagaimana iltiqo. Ya seperti TPA anak kita. Nah, belajar anak-anak kecil itu nggak sama dengan orang tua. Ya, anak-anak kecil itu yang penting dia bacanya dulu. Tapi harus diperbaiki, jangan dibiarkan. Dibiarin. Karena kenapa? Di dalam Al-Fuqah mengatakan apa? Di dalam Al-Fuqah itu tatkala belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ya, jadi batu tatkala diukir ada bekasnya sampai dia bulan tahunan. Tapi tatkala belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Cemplungin 3 kali, tong gitu ya. Cuma segitu aja nanti selesai itu udah hilang. Artinya apa? Memang karena kebutuhan dan bagaimana kita di dalam hidup ini ada kewajiban segala macam. Pikiran kita sebagai orang tua itu sudah bercabang kemana-mana. Nah, bagaimana sekarang aplikasi dari Surah Maryam, Surah Al-Imran yang kemarin kita sudah bahas, ya. Qala imra'atu Imran, ya tatkala istrinya Imran itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini menjadi anak yang saleh, yang taat, bisa menjaga Baitul Maqdis, anak keturunannya dan seterusnya, mengharapkan anak laki-laki tapi lahir perempuan Maryam. Tetap dia doa selesai Maryam lahir, dia berdoa semoga Maryam ini menjadi anak yang salehah, menjaga Baitul Maqdis dan keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Seperti itu. Lahirnya terusnya Nabi Isa alaihi salam seorang nabi dan rasul. Imran istrinya, ya Maryam bukan nabi dan rasul, tapi ternyata bisa melahirkan seorang nabi dan rasul. Lebih taat, lebih saleh dari bapak dan ibu. Nah, tarik garis lurusnya, ternyata Allah menginginkan kita apa? Ya, maksudnya daripada ayat ini di dalam surah Maryam itu juga dengan surah Imran tentang kisah ini, bahwa anak yang kita lahirkan dititipkan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai seperti kita, nggak bisa baca Quran bolong-bolong, mungkin dulu sholatnya masih melentang, puasanya masih nggak benar, amal ibadahnya, muamalahnya mungkin dan segala macam. Dia harus lebih saleh dari bapak dan ibunya. Dia harus lebih taat dari kakek dan neneknya, itu seperti itu, Pak. Ya, sehingga memang harus kita jaga. Nggak apa kita kontak-kontak cari duit, ya yang halal baik sebanyak-banyaknya untuk anak-anak kita. Mungkin bapak pernah mengalami hal seperti hal yang umum, gitu ya. Dan kalau kita mewariskan harta saja kepada anak tanpa ada ilmu adab, akhlak dan yang lain dalam keilmuan keagamaan, mau miliaran, triliunan harta itu akan habis. Bagaimana habisnya? Karena sejak awal ada akhlak, ya tentang agama tidak dikenal, dia akan berantem sama saudara, akan habis-habisan, yang memperebutkan daripada harta yang kita tinggalkan yang sudah kita cari capek-capek. Lalu kita di kuburan menanti doa mereka nggak ada. Mereka sibuk dengan Islam tidak mengajarkan kita miskin, cari harta sebanyak mungkin. Nggak boleh miskin, harus kaya orang Islam, tapi harus dibarengi anak-anak kita juga harus mempunyai keilmuan. Jadi saya dari surah Al-Baqarah belum kan?
Ya sekarang tadi soalnya adat saya sekarang nggak bisa. Jadi nggak ada dalam konteks Islam itu harus miskin. Makanya mohon maaf, hukumnya makruh dan bahkan diharamkan oleh sebagian ulama. Ya seorang Islam itu mohon maaf di jalan kita dan kita yang memberikan itu ada yang hukumnya mengharamkan karena memberikan kesempatan untuk mereka meminta. Tapi ada adabnya, nggak boleh kita mentakdir, nggak boleh kita mengolok-olok, nggak boleh kita tatkala kita ngasih. Udah dia mampu kok makan kita minta, udah ngasih. Tapi kita ngomongin belakangan, itu sudah ada tidak ditegur kita oleh jangan seperti itu. Kalau memang mau ngasih enggak. Ya tapi kita mau mengkondisikan, maka konteksnya di sini bahwa dalam Subhanahu wa taala dan Islam itu harus kaya. Tapi ingat, jangan sampai melalaikan pelajaran agama. Paling pertama yang diajarkan Rasulullah SAW adalah tatkala anak lagi kasih nama yang baik. Minimal kalau punya anak 5, salah satunya ada depannya 2 Muhammad. Terserah mau belakangnya Alex, mau Robert, mau siapa macam gitu kan kalau yang ini. Atau dipadukan antara biasanya pengantin baru kan. Ya nanti ya kalau ini biasanya lebih perfect ya karena istrinya namanya ini, dia namanya ini gabungin jadi satu, jadi panjang gitu namanya. Ada gabungan nama, ada nama sahabat yang dia senangin gitu kan, tempatnya ada siapa gitu. Jadi 3 suku kata atau 4 suku kata. Nah, nama anak sekarang banyak-banyak. Muhammad, Farel, Ayamsah, Aditya, segala macam dan seterusnya. Ada gabungan nama bapak dan ibunya dan seterusnya. Tapi tetap nama itu adalah doa. Setiap dia dipanggil, dia menjadi doa. Itu pentingnya. Jadi setelah itu apa? Dikuris. Dikasih nama yang baik, ya, dicukur rambutnya, ya, diakikahkan. Lalu berikutnya kewajiban apa? Mengajarkan tentang agama, sholat, baca Quran, adab, yang menghormati yang tua, mencintai yang kecil. Begitu juga dan seterusnya. Karena ini yang menentukan nanti dalam tatkala dia dewasa. Nah, tatkala kita mempunyai peninggalan harta, warisan yang sudah ketentuan di dalam Al-Quran, laki, perempuan, berada ibunya dapat dan segala macam. Itu pun kalau memang dia misalnya asabah anak sendirian laki, saudara perempuannya misalnya 3, dia asabah beri besar banyak dapatnya. Kalau dia ngerti paham ilmu agama, diajarkan sejak kecil lulusan pesantren ataupun tidak dari awal ada, dia nggak bakalan mikirin itu, nggak akan berkelahi, nggak akan berantem sama saudara. Ingin dia dibagi rata aja, walaupun secara hukum fikih dia laki-laki sendiri paling banyak. Kalau hartanya misalnya sampai triliunan, sampai miliaran, tanahnya beratusan hektar dan seterusnya, pasti akan larikan kau. Bapak saya dulu luar biasa dari hartanya sampai sekian ini udah sekarang saya wakafkan ini tanah 100 sekian 20 hektar untuk pembangunan pesantren, ini untuk masjid, oh ini saya tanamin ini nanti untuk kebutuhan operasional masjid. Ngalir kepalanya siapa? Kenapa bapaknya yang meninggal itu baru aman gitu. Tapi tatkala kita tidak mengajarkan ada baca Quran nggak bisa, sampai kita maaf seperti dulu mungkin waktu SMA. Saya yakin kita sudah melakukan itu, ya. Mungkin pernah kita ngerasain yang namanya mungkin minum dikit lah, ya. Di waktu SMA, SMP, ya nakal-nakal dikit, nggak pernah sholat, sekolah sholat yang mungkin masih ingat dulu orang sholat santai, masih merokok, masih nongkrong, udah cukup kita saja. Nggak apa itu diceritakan ke anak-anak kita sebagai motivasi mereka, jangan sampai kamu seperti bapak dulu. Ya, bapak dulu pulang malam ini segala macam sampai lupa sholat. Sekarang bapak sudah hijrah, ingin bapak, ibu, ya ini kasih. Lo harus lebih kuliah harus selesai. Kalau misalnya sampai doktor, mau salah duitnya nggak usah dipikirin. Yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Dan kalau kita sudah tawakal kepada Allah, pasti ada jalan keluar. Nggak bisa usah beda usah ininya pola pikir kita. Nah sekarang bagaimana kita untuk bisa menjadi orang bisa maju? Kalau diam di rumah saja sama. Ya, saya di dalam Islam itu tak ada satu pun kalau di rumah hadis silakan anda berzikir dari pagi di musola al-jihad sampai ketemu malam lagi. Nanti rezekinya insya Allah akan dimudahkan. Nggak ada. Sudah jelas kok di dalam Al-Quran yang mengatakan fa'idha qudiyatus sholati fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai sholat Jumat, selesai kita menunaikan sholat, bertebaran di atas muka bumi, ya, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita dan wasilah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Nggak ada perintah kita untuk dilakukan suruh jadi ibadah tiap hari tambah, harus mencari nafkah untuk anak dan istri yang halal, thayyibah. Maka ini sinkronisasinya berjalan. Gitu ya. Nah, sehingga nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, program yang dibuat oleh satu mahasiswa ini, ya, dari teman-teman mahasiswa untuk anak-anak kita, ini silakan disupport dengan baik, ya, disupport dengan baik. Kalaupun memang anak-anak kita sudah ada yang di TPA di tempat lain, nggak apa-apa, ya gabung juga ke sini, ya, nanti disesuaikan jadwalnya. Mungkin bisa hanya dapatnya nanti insya Allah Mulki sama Yahya, kalau memang mau pelatihan Quran dengan saya, apa kita akselerasi aja seminggu langsung selesai, gitu. Atau 4 hari langsung selesai, gimana namanya. Nah, untuk buku paket panduan, ya, kalau bisa nanti kita cari sama-sama ada buku paket panduan yang bisa dijual beli dengan bebas. Ya, kalau bisa jangan pakai Iqra, ya, bukan nggak mau saya sudah pakai Iqra, bagus seperti itu. Cuma terlalu lama prosesnya nanti sampai 6 jilid. Nah, untuk sementara kalau nanti kita pakai metode tahsin tilawah, itu langsung Quran aja. Kalau anak-anak yang belum benar-benar hafal huruf hijaiyah, dihafalkan huruf hijaiyah, dikenalkan huruf hijaiyah. Nah, kalau dasar sambung, kalau yang sudah mulai bacanya terbata-bata segala macam, langsung Quran. Bagaimana caranya? Minimal 1 surah pendek dari belakang mulainya. Saya yakin Al-Fatihah sudah hafal, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq sudah hafal, bagaimana metodenya nanti bisa dikondisikan mana huruf yang harus diinikan ini dan aplikasikan ke surah yang lain di depannya. Cepat Pak, nggak nyampe setahun, ya, beberapa bulan sudah bagus bacaannya dan tidak menunggu sampai berlama-lama. Tapi dengan catatan bacaan yang bagus, ya, bacaan yang bisa tetap mengkoreksi dirinya untuk tajwidnya, ahkamul hukum tajwid atau sifat hurufnya. Jadi nanti ada metode yang penting yang perlu. Yang pertama praktiknya, karena ibadah kembali lagi semuanya bermuara kepada praktik, bukan teori. Ya, kalau Bapak mohon maaf, ngajinya sudah lama, teorinya udah banyak gitu, tapi tatkala praktik sholatnya masih salah, ya nggak ada gunanya teori yang kebanyakan. Ya, ngaji sama juga teori, dia tahu hukum bacaan ini bla bla segala macam panjang beda, tapi tatkala suruh baca nggak sesuai dengan teori yang dia tahu. Saya yakin Bapak sudah baca untuk share di grup juga banyak share tentang ini dan segala macam dan seterusnya, tinggal bagaimana praktek saja. Nah, sama kemarin juga kita sekarang tadi di masjid kita juga dialami tentang revisi ADART. Kita perlu juga di musola dibentuk ADART-nya, anggaran rumah tangga, anggaran rumah tangga dan seterusnya. Nah, jadi perubahan anggaran dasar dengan anggaran rumah tangganya itu perlu, ya. Nanti supaya klasifikasi siapa ustadz yang berhak menjadi imam, siapa saja yang mana klasifikasi ustadz yang boleh sudah masuk ke dalam ranah untuk bisa khotib Jumat ini atau isi kajian dan seterusnya. Ya, bisa supaya terbentuk, ya, mohon maaf karena masjid dan musola ini kan dananya sosial dan umat. Tatkala sudah ada, mohon maaf, yang namanya uang masuk infak, kita harus bertanggung jawab bagaimana pemanfaatannya semaksimal mungkin untuk umat, baik itu fasilitas. Kemarin kan kita sudah membahas bagaimana fasilitas musola dan masjid, perawatannya bagaimana, sampai meludah saja nggak boleh, ya, di halaman masjid dan segala macam dan seterusnya. Nah, ini perlu tinggal kita bagaimana mempraktikkan, sama dengan sholat, sama dengan wudu, silakan dipraktikkan karena memang seperti itu. Ya, agama ini adalah praktik, bukan hanya sekedar teori. Yang dipentingkan itu adalah praktik. Ya, kalau memang kemarin misalnya bapak-bapak ingin mensejahterakan lingkungan, di data misalnya janda dan seterusnya, jangan tatkala ini semangatnya melihat jandanya saja, ya. Jadi janda tahu ininya meninggal ini segala macam disejahterakan, gitu ya. Tapi yang lebih pentingnya dulu, ilmunya, ya. Dari konteks dari bermuamalah dan sedekahnya berjalan tidak dan seterusnya. Nah, ini perlu kita kembali lagi reviewnya, ya, memperbaiki mana yang sudah bagus dipertahankan, mana yang belum lengkap dilengkapi, mana yang belum sempurna sama-sama kita
kita sempurnakan atau kita perbagus kembali. Nah, ini program saya kira sangat luar biasa. Ya, tinggal bagaimana supportnya dari bapak-bapak ya dengan ibu-ibunya kalau berjalan. Nah, kalau misalnya nanti anak saya di sini mumpung masih kecil-kecilnya sangat-sangat banyak, ya nanti kalau sudah SMA sampai kuliah bapak akan merasain. Anak kita nanti sudah kuliah, mereka mulai di Bandung, mulai di ini harus tinggal di sana, sudah mulai nggak ada. Nah, sulit kita beregenerasi karena bapak sudah tua, umur 60 nggak punya anak lagi. Terus orang yang akan pindah di sini pekerjaan baru kemungkinan nggak. Paling kita bukan mantu, dapat cucu regenerasinya mungkin agak lama lagi. Nah, mumpung masih anaknya ada SMP, SMA, kebanyakan SD dan TK, jadi sekarang kaderisasinya, ya, kaderisasinya dari sekarang jangan sampai telat, ya. Jadi itu menjadi sebuah hal yang penting karena luar biasa kehidupan dunia anak-anak sekarang ini di luar sana kalau memang tidak bisa dibekali dengan adab, dengan akhlak, dengan ilmu agama, walhamdulillah kita nggak bisa bisa mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Mungkin bapak akan walhamdulillah bisa frustasi menghadapi anak sendiri. Gitu ya. Jadi kalau memang sudah terlanjur ada anak yang sudah besar dewasa menikah, ya harapan kita cucu. Ya doa banyak ya supaya cucunya bisa menjadi lebih baik daripada anak kita, daripada kita dan seterusnya. Nah, ini perlu saya bisa terus sekali lagi ya, agama ini adalah praktik, dia adalah amal, perbuatan, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar pengajian lewat, jadi segala macam lewat begitu saja lewat dan seterusnya. Tapi ada pertanggungjawaban yang akan nanti diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, beberapa waktu lagi kita akan masuk dengan Idul Adha. Ya, itu juga sama. Ya, bagaimana praktiknya yang sudah ditahui dipraktekkan dengan baik, ya, dengan kondisinya dengan baik. Tapi ada sisi-sisi yang memang rusak karena diberikan dalam konteks hal itu tidak selama bertentangan dengan apa yang seharusnya, insyaallah. Baik, kita nanti pada bisa mungkin ada pertanyaan mungkin? Lainnya? Aman. Baik. Tidak ada pertanyaan. Apa memang bingung dengan apa yang saya sampaikan? Kira-kira ada poin yang didapatkan ya? Insyaallah bisa didengar saya ya. Sebelum saya membahas nanti pekan depan lagi melanjutkan kajian kita karena sudah mulai masuk masjid selesai. Kalau nggak ada praktiknya atau nggak ada dalam perbaikan dalam ibadah kita ya sayang gitu kita tadi. Kita udahin aja gitu. Ya baru kan, ya kan? Baik dalam muamalah dan seterusnya. Kita terutama ibadah untuk bisa memakmurkan masjid dan seterusnya atau musola kita ini. Gitu ya. Jadi saya kira ya nggak lama lah kita duduk cuma sebentar ya, cuma sejam paling maksimal gitu kan, banyak ininya. Dan saya kira di luar juga sejam itu nggak dapat apa-apa kita. Jadi sejenak kalau memang tidak ada yang urgent benar-benar, insya Allah sama-sama kita hadir dan bisa kita Imam Quran ada yang dibahas 1, 2, 3 ayat tafsirannya, muamalahnya bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu. Baik, ada pertanyaan Pak? Aman? Belum nanti ya? Baik, insyaallah. Akhir mulki sama iya ya. Nanti antum harus banyak talaki ya. Nanti tak kasih ruangan. Nanti kalau saya sela-sela di kios ataupun saya di rumah, saya pun udah punya nomor saya kan. Dan nanti tak jadwalin setoran hafalan ininya ya untuk perbaikan bacaannya. Gak apa-apa kalau nggak ketemu juga dalam hati saja update-nya. Nanti tinggal store makannya, nanti dikasih materi sedikit untuk bisa menyampaikan ke anak. Kalau bapak-bapak yang mau benar-benar serius mau menangani anak-anak kita, ada waktu, nggak apa-apa ikut gabung. Ini serius saya nih Pak. Ya, kalau nggak ini keduluan nanti sama yang lain ya. Di Albani aja belum bentuk di rumah Quran walaupun bangunannya udah jadi 4 lantai. Jadi nggak apa-apa di Al-Jihad di rumah. Begitu juga dengan lembaga yang taktil dulu juga sama. Ya, kebetulan juga saya bisa berkumpul dengan beberapa pesan. Baik, insyaallah kita cukupkan dulu sementara dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Berdoa menyebut Allah Subhanahu wa taala jamaah salat maghrib dan isya wa salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita. Sama-sama berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan, anak yang saleh dan salihah, dan tentunya harapan kita bisa menjadi syafaat atau amal kita nanti setelah tiada di dunia ini. Dan begitu juga dengan harapan-harapan kita sebagai orang tua untuk bisa dengan baik memberikan pendidikan, memberikan fasilitas dalam kehidupan sehari-harian, dan tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga daripada apa yang diberikan kepada istri dan anak kita dari hal yang subhat atau menjaganya dari subhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dari perbincangan atau kajian kita di malam hari ini, mumpung masih di akhir atau di akhir bulan Syawal sudah selesai, di awal Zulqa'dah dan memasuki sebulan lagi Zulhijjah, dan ini menjadi momentum yang mungkin bisa kita manfaatkan kembali lagi dalam rangka untuk bisa kita mempraktikkan daripada apa yang sudah kita pelajari, baik itu selama kita taklim tentang fikih sunnah ataupun taklim-taklim yang sudah Bapak dan Ibu ikuti di tempat lain. Dan tentunya mari sama-sama dari apa yang kita dapatkan itu bisa praktikkan atau bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dari Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitipkan daripada anak, menitipkan daripada istri, menitipkan suami yang memang sudah bagian daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setiap pilihan itu yang memiliki konsekuensi. Terlebih lagi dengan titipan anak dan suami dan istri, mungkin kita tidak pernah membayangkan kok bisa berpasangan hidup sampai tua dan mati nanti itu bersama istri kita sekarang atau dengan suami kita sekarang. Mungkin dulu waktu masih muda, mungkin ibu-ibu punya pacarnya lebih ganteng dari suaminya sekarang, kok malah ketemunya atau jadiannya dengan yang sekarang udah hitam, terus nggak punya terlalu banyak warisan nggak ada gitu kan, ganteng-ganteng amat gitu. Tapi pacarnya dulu kayaknya ganteng gitu, ganteng, terus anaknya bapak sama ibu gitu, warisannya banyak dan seterusnya. Pun begitu juga dengan bapak-bapak, pasti si akhir udah berkali-kali memutuskan seorang perempuan dalam kehidupannya dulu, dari semenjak SMP, SMA sampai kuliahan gitu. Udah mungkin berbelas-belasan calon, tapi ternyata jadinya dengan istrinya yang sekarang yang tak mungkin pernah pacaran, nggak pernah mungkin banyak ketemu dan seterusnya. Ternyata interaksinya lebih banyak sebentar saja, dan Allah Subhanahu wa taala menunjuk dia menjadi bagian daripada kehidupan kita. Maka itu menjadi konsekuensi, dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setelah kita mungkin Bapak sering pernikahan, setelah ada nasihat pernikahan, maka ada 3 poin yang sering disampaikan bagi laki-laki dan perempuan, baik bagi pengantinnya ataupun pengantin yang sudah tua seperti kita, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu. Seorang perempuan itu nggak muluk-muluk yang ingin dia tuntut dari seorang suami. Yang pertama itu ingin didengar, lalu berikut dihargai dan bisa dimengerti, itu perempuan. Kalau laki-laki ada 2 poin sampai dengan 3 poin yang bisa kita ambil ibrahnya sebagai seorang laki-laki, sama ingin ditaati,
ditaati oleh istrinya tatkala dia diperintahkan, ya istri itu mentaatinya. Ya, lalu berikutnya sama juga, ya ingin didengar, ya bagaimana apa yang pendapatnya dan seterusnya. Ya tatkala menginginkan sesuatu, pendapatnya ini jangan langsung dibantah kalau ibu-ibu, didengar saja. Ya. Lalu berikutnya adalah bagaimana kewajiban seorang istri dan suami itu, ya di dalam dia mengarungi rumah tangga itu sama-sama saling memahami dan saling mengisi satu sama lain. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW mengatakan, seandainya aku diperintahkan untuk membawa risalah, untuk bisa seseorang itu tunduk kepada makhluk, maka aku akan menyampaikan seorang perempuan itu harus tunduk atau sujud kepada seorang suami. Ya, jadi menjadi begitu besar, ya, peranannya. Dan begitu juga saya menyampaikan kepada ibu-ibu dan mungkin bapak-bapak, ya tentang bagaimana peranan seorang istri menjaga daripada rahasia dan aib daripada suami. Ya, entah itu aib yang berkenaan pribadi, aib tentang ekonomi, aib tentang ini dan segala macam, itu jangan sampai diungkar begitu saja. Karena itu adalah bagian daripada ketaatan seorang istri. Nah, ini juga akan berpengaruh nanti kepada anak yang dilahirkan. Kalau tidak salah pernah saya menyampaikan salah satu hadis, dan begitu juga dengan kajian kita berkenaan tentang fikih muamalah, ya tentang bagaimana ya seorang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyampaikan ya seorang laki-laki yang baik itu berpasangan dengan perempuan yang baik. Wa na'udzubillah, seorang perempuan yang tidak baik atau berzina atau tidak sesuai dengan peranginya, dia akan berpasangan dengan laki-laki yang begitu saja. Ya. Nah, ketika dia melahirkan anak, orang tuanya tidak sholat, orang tuanya meremehkan tentang puasa, sholat yang 5 waktu masih bolong belentang melahirkan anak. Nah, ini yang menjadi bermasalah. Ya, seterusnya begitu dan seterusnya begitu. Ini yang jadi maka dengan adanya fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada kita, dan begitu juga dengan mushola kita di sini, ya ini fasilitas yang harus sebenarnya sudah menjadi dipikirkan bersama, disepakati bersama, supaya nanti bisa kemanfaatan ini sampai kepada kita sudah tua, anak-anak kita bisa melanjutkan, atau orang-orang yang setelah kita itu bisa memberikan manfaatan untuk umat atau untuk masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala yang mengenai tentunya dalam pembelajaran kita begitu tentang fikih muamalah, fikih sunnah, ya sudah kepada selesai tentang ihtiram fil masajid, atau akan masuk ke dalam bab tentang bagaimana adab bermakan atau makanan, hidangan makanan tatkala azan. Begitu kemarin juga kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana mengajarkan adab kepada anak kita, begitu juga kepada kita memakan makanan yang memang dekat dengan dari kita. Jangan mengambil yang jauh, walaupun misalnya yang jauh itu terlihat misalnya agak jauh, tapi sampai meloncat sana sini, meloncat orang, ya. Nah, itu adab juga untuk anak yang bisa dibiasakan kepada kita. Maka ya ringan juga ya membiasakan diri kita ya bermuamalah. Nah, saya sendiri alhamdulillah bukan mungkin mengagungkan atau membesarkan diri. Saya sedang membiasakan dan saling saya sampaikan kepada istri dan anak-anak. Tidak ada konsep di dalam rumah saya atau di dalam keluarga kita. Saya bilang istri saya, betul untuk tatkala makan itu pecah-pecah, pisah-pisah. Ya, nah pertama kami sendiri makan sendiri, istri sendiri makan sendiri, suami sendiri-sendiri. Ya, harus berjamaah, bareng-bareng. Kalau bisa sendiri antara dengan istri kita berdua, anak misalnya kita bareng juga makan, itu berbeda juga keberkahannya, berbeda juga lahap makannya. Ya, sama-sama dirasakan. Nah, terkadang itu yang menyebabkan anak-anak sekarang itu milih-milih makanan, Pak. Ya, jadi kalau jangan heran bapak-bapak, mohon maaf, ya. Tatkala anak-anak kita harus tatkala tahu enak mau makan apa, seperti kemarin kita Ramadan kita sudah bahas, ya. Jadi kita sudah nawarin makanan, hari ini mau buka pakai apa nak? Mau bukanya pakai Kentucky, Pak. Ya, ternyata bapaknya lupa, ya, beliin Kentucky. Ya, kita yang terkadang tidak sengaja membuat anak kita
durhaka kepada kita atau bisa marah-marah sama kita karena kita ya. Jadi udah dijanjiin Kentucky, ternyata bapaknya lupa beli Kentucky ya, beliinnya misalnya cuman apa, pecel misalnya seperti itu. Langsung bapak anaknya bilang apa? Bapak kok kemarin kan janjinya beli Kentucky mau puasa, sekarang saya puasa udah dapat 20 hari atau 10 hari nih kan, udah mulai suaranya tinggi atau mengatakan kita bohong. Jadi caranya bagaimana? Ya udah makan apa yang ada saja, yang ada saat itu. Kalau memang barang-barangan, nah itu pentingnya tatkala berjamaah, tatkala kita bersama, maka ini ada ya. Walaupun ini kelihatannya sepele, tapi luar biasa akan berdampak di dalam kehidupan anak kita nanti. Ya, dia akan mempunyai ingatan, menceritakan kepada anaknya nanti, kepada orang temannya dan segala macam. Ya, akan dimakan tatkala itu barang-barang berjamaah sama dimakannya dan seterusnya. Dan itu menjadi sebuah keberkahan. Begitu juga dengan tatkala kita bermuamalah saat ini. Kembali lagi ya, di dalam kita bermuamalah, di dalam kita mempraktikkan apa yang kita dapat dalam kajian ya, begitu sholat yang sudah kita bahas, begitu juga dengan wudu ya. Sesekali bapak juga dan ibu-ibu perhatikan wudu, cara wudu anak. Misalnya tatkala dia sholat, kita bareng-bareng sholat, dia wudu sendiri ya. Sesekali itu tengok di kamar mandi, tengok di tempat wudunya, wudunya sudah benar kan? Kalau dia kurang tepat, nah di sana diperbaiki. Nah di situ lebih cepat sekali mereka mengenal. Itu muamalah. Begitu juga tatkala kita makan, begitu juga tatkala kita sholat dan seterusnya, begitu juga tatkala kita membaca Quran dan seterusnya. Nah ini sebenarnya hal-hal yang kelihatan ringan tapi luar biasa. Ya begitu juga tatkala kita bagaimana memberikan pembelajaran yang baik ya. Kalau anak itu kan melihat dan mendengar, ya memang harus lebih banyak memberikan amalan atau contoh yang real di hadapan mereka, apalagi dengan generasi mereka yang saat sekarang ini. Pun begitu ya, tatkala kita di dalam keseharian ya, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi tentang tatkala dibaiat menjadi imam, yang mau tidak mau kita sudah disepakati nih sama keluarga sebagai kepala rumah tangga. Begitu juga dengan istri kita sudah disepakati sebagai ibu rumah tangga. Berarti bapak ya kewajibannya tadi memberikan pendidikan, memberikan rezeki yang baik, halal dan thayyibah, makanan yang bagus dan seterusnya. Istri juga sama, bisa melayani anak, bisa mendidik, mengingatkan dan seterusnya, merapikan rumah, bisa membersihkan rumah dan seterusnya. Nah, sering saya juga menyampaikan kepada kajian ibu-ibu, keberkahan makanan yang dimasak. Ya, nggak apa-apa kalau memang bapaknya lagi banyak duitnya, makan di luar, semua senang gitu. Ya, dikasih infak, makan lagi di tempat ini, rumah makan itu ya masalah. Tapi sesekali satu minggu ya, tatkala liburan kerja, hari Ahad, Sabtunya atau mungkin Jumat, masak di rumah. Karena nilai keberkahan makanan yang dimasak oleh istri ya, ketimbang kita beli itu berbeda ya. Karena di dalam sana istri ada ikhlasnya, uang dari suami, ikhlasnya ada, mungkin di sana dia sambil tilawah, ada selawatnya, ada ini dan sebagainya. Nah, nilai keberkahan untuk anak itu luar biasa, akan berbeda. Nah, berbeda tatkala kita harus memang membeli di luar ya, ya contoh ya, saya jualan makanan ya. Kalau memang ada kesempatan untuk memasak, maka akan lebih bagus kita memasak. Tapi tidak ada kesempatan, mungkin lebih baik konteks tatkala kita berjualan, mungkin mau tidak mau harus ada konteks kejujuran ya. Gitu ya. Kita juga tidak tahu nih, tatkala mau beli saja makanan tiap hari, kita kan nggak tahu proses masaknya bagaimana ya. Dia menggunakan bumbunya benar bumbu atau ekstrak saja dan seterusnya. Maka di dalam fikih muamalah tijarah, jual beli juga, itu berjual beli itu adalah proses ya yang namanya bermuamalah yang sangat-sangat susah. Pertama, kejujuran. Kedua, bagaimana konteksnya dalam dia baik itu menimbangkan atau jual beli makanan yang sudah jadi dan seterusnya, cara masaknya benar enggak, bumbu yang dia pakai itu benar-benar standar, memang layak dipakai enggak.
Ya, jadi mungkin Pak Diana juga orang jualan gitu. Tega nggak ngasih misalnya cabai dengan harga kualitas sekian dengan harga yang lebih mahal itu berbeda. Setelah kita jualan tahu ikan yang mati dengan ikan yang hidup harganya beda. Ya, kesegarannya juga akan berbeda. Nah, mana dari sana juga, ya, mana konteksnya contoh. Begitu juga dengan bahan-bahannya dan seterusnya. Nah, dari sana konteksnya kita akan ketahui, ya, bagaimana dalam proses kita bermuamalah atau di dalam masyarakat atau di dalam kita bicara atau beli atau berkomunikasi. Nah, ini terkadang menjadi hal yang kelihatan ringan, tapi sulit sebenarnya dalam untuk istiqomah di dalam prakteknya. Nah, maka Bapak-bapak dalam Subhanahu wa taala, ini sebagai pembelajaran terakhir saya ingin menyampaikan kemarin saya juga tatkala pergi atau pulang misi pelatihan di Lombok itu, tatkala itu memang ada jadwalnya Ustaz Abdul Somad ya, teman-teman safari dakwahnya di Lombok. Ya, tatkala malam terakhir ya saya tidak dapat ikut, tapi ternyata ikutnya ketemu dengan ibunya yang menentukan dan seterusnya, yang menyediakan makanan dan seterusnya. Ternyata salah satu yang menyediakan makanan yang dipilih itu salah satunya adalah yang memiliki rumah makan. Ya, kebetulan itu alumni satu pondok saya dulu di Lombok, dan itu sekarang omsetnya sudah miliaran. Ternyata tatkala diskusi dengan beliau, itu salah satu pembelajaran yang luar biasa. Ya, karyawannya sudah ratusan, cabangnya lebih beberapa di Lombok dan terkenal. Ya, dan di sana juga yang memesan makanan di sana itu orang kerja yang gubernuran, orang DPR, orang kantoran, instansi pemerintahan dan seterusnya. Salah satu rahasia ternyata luar biasa. Beliau itu tidak jauh dan tidak mau jauh karyawannya dari Quran dan kajian. Ya. Jadi masuk semua karyawan shift pertama itu setengah 6 Pak. Mulai buka itu jam 7. Ternyata dari setengah 6 sampai dengan jam 7 kurang. Apa yang dikerjakan karyawan? Diwajibkan sholat duha, baca Yasin al-Maqsurat dengan Quran sebelum buka jam 7. Yang 7 sudah selesai, sudah habis semua segala macam. Kajian pekanan ada, yang menjalin silaturahim dan seterusnya itu ada semua. Ya, jadi benar-benar dipraktikkan dalam bermuamalah, dan itu luar biasa dampaknya di dalam dia meniti dalam usahanya sampai mendapatkan penghargaan dari dinas sosial ya untuk memberdayakan TKI yang TKA tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk diangkat menjadi karyawan di sana. Dan itu luar biasa ya. Jadi kalau memang Bapak ingin kebetulan mau jalan-jalan kalau liburan keluarga, misalnya menghubungi kalau saya nanti bisa sarankan ke sana, bisa merasakan mungkin makanan khas Lombok, tapi bisa dipadu dengan dinah kita. Dan bagaimana lihat adab dari karyawan, apa yang dia ucapkan itu luar biasa. Mau orang luar Islam mau enggak Islam, itu ditunjukkan bagaimana Islam. Salah satu contohnya misalnya ringan perkataannya, selesai dia melayani kita, disuguhkan semua layanan apa yang kita pesan, selamat menikmati keberkahan. Jadi mengingat keberkahan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mau makan. Ini ternyata dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita cari, uang, selesai kita makan, nikmati keberkahan dari Allah. Nikmati daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai pulang ada juga yang menyambut dan seterusnya. Itu luar biasa. Nah, ini pembelajaran sedikit bagi kita. Ternyata memang di dalam bermuamalah, praktik yang kita dapatkan atau pengajian atau kajian yang sudah kita serap ya, tatkala tidak langsung amalkan, nah itu menjadi sebuah hal yang lumrah di dalam kehidupan kita. Ya, baik itu akan berdampak di dalam kehidupan kita berumah tangga, berdampak dalam bermuamalah sesama tetangga, bersosialisasi, dan begitu juga akan berpengaruh dalam pekerjaan kita. Ya. Maka jangan heran, maka kita membahas ya tatkala Allah Subhanahu wa taala Nah, ini jangan jadi bagian orang sholat saja itu yang paling banyak akan masuk ke dalam di dalam neraka, dalam salah satu neraka. Saudara ya? Bahagia. Ya.
Neraka apa? Orang yang apa namanya? Dia kerjakan sholat, tapi paling banyak penghuni di dalam nerakanya. Neraka apa? Apa? Neraka? Ada di dalam surat 30. Apa bunyi ayatnya? Al-Ma'un. Apa bunyinya? Coba kita bacakan. Allah, tanya. Ada nggak surat Al-Ma'un? Al-Ma'un bunyinya ayat pertamanya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Terus? Ada nggak? Fawai? Jadi salah satu penduduk neraka yang banyak itu orang yang sholat. Nah, ada orang yang mengatakan lebih nggak usah sholat ya, karena penduduk neraka paling banyak adalah orang yang sholat. Tapi yang sholat seperti apa dulu? Gitu ya. Dia sholat 5 waktu dalam sehari, tapi tatkala dia melakukan maksiat, dia tidak ingat dengan sholatnya, dia tidak terjaga dengan sholatnya. Ya, tapi tatkala kita masih melakukan dosa-dosa besar, sholat 5 waktu berarti tikrar pertanyaan kita ada bermasalah dengan sholat, ada bermasalah dengan wudunya pertama, ada bermasalah tatkala dia sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelas mengatakan orang yang sholat, mendirikan sholat, pembahasan kita dalam bab sholat itu, dia akan terhindar dari segala sesuatu yang namanya dosa, baik yang besar, kecil, maksiat, zalim terhadap saudaranya dan seterusnya. Ya. Jadi alladzina yuqimus shalah wa yu'tuna zakata, selalu digandeng salat, zakat dan seterusnya. Dan begitu juga dengan orang-orang yang tatkala dia sholat atau berlupa dalam melakukan sholatnya, atau dia sholat tapi mabuk juga dalam sholat. Ya, yang pernah kita bahas. Ya, orang yang mabuk di dalam sholat banyak, tapi bukan mabuknya itu zahir seperti zaman Rasulullah. Kita kira baca surah apa namanya Al-Kafirun nggak selesai. Kita kira jadi imam dalam seorang sahabat. Nah itu mabuk real. Tapi sekarang nggak ada orang yang mabuk sambil sholat. Tapi bagaimana mabuknya? Dan kalau sholat ngelamun kemana-mana, sampai lupa rakaat, lupa tahiyat awal, lupa dia dengan bacaan dan seterusnya. Ya, jadi ini bagian daripada akumulasi daripada Quran itu sampai akhir zaman akan apa namanya berdampak, akan mempunyai hukumnya itu sesuai dengan zamannya. Baik, Bapak-bapak Subhanahu wa taala yang menilai terakhir untuk program kita ini, mungkin silakan disupport dengan baik. Kalau dari sekarang mau kapan mulai saya nggak tahu ya. Kalau Bapak nggak mulai maupun juga saya ada waktu, masih semangat, doakan ya, nanti kalau resto rumah saya besar ya, bisa jadi karena tujuan mulai kalau diskusi dengan beberapa pengusaha apa yang makan kuliner ya, mudah-mudahan doa dengan bapak-bapak yang ada waktu ya, mungkin di tempat lain bisa akan menjadi benar-benar akan menjadi motivator untuk bisa mengkondisikan itu insyaallah. Dan doakan nanti mungkin dicatat sama Pak Ketua DKM ya, nggak tahu nanti waktunya, saya lihat waktunya dulu. Nanti saya ada program untuk undangan pengurus DKM. Di sini kita ada 10 orang pengurus ya? Ada ya? Ada 10 orang. Atau anggota aja ya, 10 ya. Karena nanti kita jadwal, saya undang makan di makan. Saya bisa nyicipin makanan khas Lombok supaya nanti bisa dinilai seperti apa undangannya. Insya Allah free, sepuasnya makannya Pak ya. Nggak usah ini yang penting sudah dihidangkan. Pada saat nanti kita jalan sekarang lagi nunggu jadwal RW kita di sana, RW di rumah saya terus DKM blok A blok F, baru nanti baru kantor malah DKM di Ibu, baru nanti kita di Al-Jihad. Kalau memang saya nanti nggak dapat jadwal sana agak sulit ya Al-Jihad kita duluan aja ya, lebih awal gitu kan, supaya bisa kita diskusi apa yang bisa didiskusikan, bisa dikondisikan nanti insyaallah.
Baik, mungkin seperti itu. Untuk program ini nanti sudah bagus. Mungkin masukan saya kepada pengurus dia lihat, begitu juga dengan Ustadzah dengan Mulki, adab dengan akhlak ini harus setiap hari, tapi bisa hari Senin itu tetap tahsin tilawah Quran, hafalan doa itu juga sama. Hari Rabu fikihnya boleh bisa mufradat, atau fikih itu kan masuk ke dalam praktek ya sebenarnya. Jadi praktek wudu, sholat itu bisa diselang-selingin di setiap pelajaran. Jadi Senin, Selasa tahsin tilawah Quran, Rabu sampai dengan Jumat tilawah Quran. Mufradat dengan games wajib tetap harus ada ya, untuk relax daripada kegiatan anak-anak. Jadi setiap harinya tahsin tilawah, masukkan hafalan doa-doa pendek nanti di jam keduanya atau di selanya. Begitu juga dengan surat hafalan surat pendek. Contoh misalnya malam Jumat tidak ada tilawah yang disuruh dengarkan ke anak-anak, tapi selesai Al-Kahfiyah setoran surat pendek khusus malam Jumat gitu kan, atau Jumat sorenya, atau mungkin Kamis sorenya, satu waktunya saja lah gitu ya, untuk bisa mengkondisikan. Kalau doa-doa hafalan hadis dan segala macam ditentukan 2 hari misalnya, diselangi satu hari, nanti disisipkan setelah tahsin tilawahnya. Jadi karena tujuan kita pertama memang baca Qurannya dulu nih, bagus. Di samping intinya nanti surah-surah pendek, hafal, doa-doa yang mendukung, begitu juga dengan seterusnya dengan amalan-amalan yang lain, dengan adab dan yang lainnya insyaallah. Baik, ada yang mungkin mau disampaikan? Silakan. Bingung kan yang saya ya? Ustaz, tentang doa keberkahan tadi di tempat kami kan sudah mungkin bahasanya berbeda gitu. Kalau orang beli obat ke kita doakan semoga cepat sembuh ya Pak, sembuh gitu. Itu apakah termasuk bagian daripada itu? Bagian dari apa? Doa dari apa? Keberkahan tadi. Kalau untuk hal pelayanan, misalnya untuk obat dan segala macam, ya itu bagian daripada doa. Ya, tinggal Pak Taufik sedikit sampaikan juga ya, kalau memang doa yang bertawakalnya hanya kepada doa saja, tapi jangan banyak-banyak, nanti malah jadi repot gitu. Karena mengharapkan doa kesembuhan itu dari dokter sama obat saja, itu bahkan menjadi nihil gitu ya. Tapi dia jadi 50-50. Kalau kita mengucapkan katanya coba semoga cepat sembuh dan seterusnya ya. Namanya kita jualan obat, pengennya dia kembali lagi, itu sakit lagi, supaya obat kita juga laku-laku gitu kan. Tapi kalau semuanya sembuh, ya nggak ada yang sakit, ya nggak ada yang jualan obat. Dokter juga ini. Kenapa dokter juga dia menjadi kuliah yang paling mahal gitu kan? Ya karena memang biayanya mahal, berobat juga biayanya mahal gitu kan. Ya, jadi tetap biaya ilmu ya. Ya harapan kita mereka nggak kembali ya sehat, tapi tetap sakit itu pasti harus ada. Ya karena memang sunatullahnya adalah kalau orang yang nggak sakit dia rugi. Mana ruginya? Namanya di Rasulullah SAW, orang yang sakit itu niscaya kalau dia sadar sakitnya dengan istighfar, minta ampun kepada Allah, ini teguran dari Allah, dan dia yakin sakit itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk merontokkan semua dosa-dosanya, maka itu menjadi amal, jadi pahala. Gitu ya. Maka konteksnya bahwa tatkala kita jualan obat, mendoakan orang supaya sembuh, itu bagian dari doa. Nah, disisipkan di sana. Setiap minum obat jangan lupa doa ya Pak. Setiap minum obat jangan lupa doa. Bukan doanya langsung obat ini telan begitu saja minum. Gak bisa Pak. Ya kembali lagi yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Obat dokter itu berilmu ada, prakteknya ada, pembuktian medis dan pembuktian labnya. Benar memang harus kita mencari kesembuhan. Tapi yang hak prerogatif memberikan kesembuhan itu Allah. Jalannya siapa? Dokter dengan obat. Maka kita sisipkan ke pasien. Jangan lupa doa ya sebelum minum. Gimana doanya? Allahumma rabban nas adhidillah bismillah wa anta syafi la syafa illa syafa. Atau minimal baca bismillah, menyebut nama Allah. Itu bagian daripada kita. Nah terus ya konteksnya memang tadi di dalam jual beli itu kembali lagi gampang susah dalam jual beli kita berdagang itu, karena potensi untuk
jujur. Maka kenapa para ulama, kenapa Rasulullah dan para sahabat itu sebagian besar adalah seorang saudagar pedagang beli untuk bisa mencontohkan itu. Rasulullah seorang pedagang. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mendidikannya? Siti, siapa? Istri beliau pertama? Khadijah, seorang pengusaha, saudagar kaya raya, jujur. Makanya kenapa Rasulullah SAW disuruh membawa dagangannya? Karena tatkala Rasulullah SAW belum menjadi tatkala menjadi suami, sebelum menjadi suaminya Khadijah, ya, itu adalah orang yang jujur, ya, dan dikenal oleh masyarakat Quraisy itu seorang amin, seorang yang jujur. Maka ini yang dikenal dan itu yang dipegang tatkala Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ya, menyampaikan wahyu itu. Makanya pamannya itu percaya, Abu Bakar As-Siddiq itu percaya karena dia adalah digelar sebagai As-Siddiq yang dibenarkan perkataannya. Rasulullah SAW tidak pernah bohong dalam berusaha, dalam bersaudara, dalam bermuamalah, dan yang dikenal orang yang jujur, pemuda yang jujur. Maka sebagian besar itu menjadi ilhamnya orang Quraisy itu menerima dakwah Rasulullah SAW karena tidak mungkin Muhammad itu bohong. Begitu juga dengan ulama-ulama, ya, sebagian besar seorang pedagang, seorang saudagar, ya. Maka ini untuk memberikan contoh, memberikan praktik dalam muamalah. Dan itu memang gampang-gampang, susah tidak kita. Ya, dan kalau kita sudah belanja banyak, ini sebenarnya udah nggak layak, sayang juga dari pakai. Nah, kita bilang sayang. Kalau dibuang modal nggak balik. Begitu aja terusnya. Ya, tapi memang harus punya tadi yang mempunyai manajemen, yang mempunyai praktik dan seterusnya. Saya juga setelah jualan tahu ternyata permainan orang ayam, jualan ayam begini, ya, yang mengatakan maaf ayam kampung, ternyata ayam kampung itu banyak klasifikasinya, Pak. Ya, jadi dikatakan penting ayam kampung saja, gitu kan, walaupun restoran besar pakai ini dan seterusnya. Ya, jadi setelah kita telusuri juga, ternyata cabai itu banyak yang harganya gitu ya, macam-macam harganya. Tomat itu juga macam-macam harganya. Mau dari harga yang murah, kualitasnya begini, mau yang mahal ya begini dan seterusnya. Oh, seperti itu. Ya, jadi ya seperti itu. Ya, sekarang bagaimana? Karena keluarga kita yang makan, ya, karena makan dari sana istri anak makan, yang mau tidak mau yang memang sesuai dengan standar yang tidak mau kita. Mana yang nggak layak ya begini gitu. Ya, jadi mau tidak mau seperti itu. Ya, masalah nanti dia akan laku, kita akan bagi atau 50-50 ya itu urusan. Tapi ternyata keberkahan itu adalah Allah. Kalau dibahasakan Pak Taufik itu berkati. Tapi minta itulah yang kasih. Ya, satu sisi besok nggak laku dan segala macam berat. So ada yang banyak pesan terus begitu. Tapi memang peranan doa juga perlu. Kalau masih orang tua masih ada, minta doa luar biasa. Langsung cash dibayar ya. Tapi kalau udah nggak ada ini yang repot. Pas benar-benar kuat kita doanya, pas benar-benar ikhtiar yang luar biasa, manajemennya ini dan seterusnya. Tapi kalau masih ada orang tua, terutama ibu, minta doa jebret langsung gitu, cash langsung bayarnya, bisa berlipat berganda, ya. Jadi itu luar biasa doa bapak dan ibu. Begitu juga doa kita kepada anak kita yang lagi ujian, di pesantren, itu jangan sampai irit-irit doanya, buahnya aja doanya. Ya, karena ya doanya memang istijabah. Daripada maaf, tetap ada hubungannya kita minta doa kepada kiai, kepada ustaz dan segala macam. Tapi mau sejauh-jauh lah doa kita ya, orang tuanya. Ya, makanya nggak heran kalau maaf bapak-bapak dan ustaz minta tolong dong anak saya dikasih nama. Justru yang lebih berhak, lebih bagus kasih nama bapaknya. Ya, itu yang lebih bagus. Tapi kalau memang kita jahil, nggak tahu sama sekali artinya dan segala macam, ya tanya, Ustaz bagus nggak nama ini artinya ini? Jangan sampai salah nanti selera kita namanya, tapi artinya misalnya Fir'aun bin Muhammad atau Namrud, Muhammad Namrud. Dipadukan antara batil dengan hak, walaupun batil ada Muhammad Namrudnya. Ya, tanya kalau kita yang kasih nama seperti itu. Ya, doa ibunya yang jadi istijabah daripada doa orang lain. Masya Allah. Gitu Pak ya. Saya kira yang lain. Ini berkaitan dengan muamalah nih. Yeah. Kalau di Islam itu kan misalnya orang bermuamalah kedua dulu itu kan ada untuk juga kabul ya.
Gimana Pak? Jadi disyariatkan atau syarat-syaratnya jual beli itu di Islam itu masalah nih harus ada ijab kabul. Umpama saya beli barang atau makanan atau barang tertentu, saya beli motor nih barangnya, uangnya terima, alamat gitu. Mungkin termasuk dalam transaksi lain, kuliner. Cuma kalau itu kan terlalu panjang kalimatnya. Apakah dengan terima kasih sama-sama itu termasuk ijab kabul bukan? Jadi harus dibedakan mana jual beli yang syaratnya adalah ijab ada kabul dengan sepintas kalau seseorang mempunyai niat seperti tadi yang disampaikan kalau motor terus beli tanah dan segala macam atau kalau kita membeli barang yang ada memang harus menawar dan seterusnya, tawar menawar dan ijab kabul dan seterusnya. Nah kalau kuliner kan harga sudah ditentukan dan orang malu. Nah tadi dia berkuliner, niatnya memang mau makan, disodorkan dengan menu, dia sudah di dalam hatinya sudah pasang oh ini harganya, ya walaupun tidak diucapkan dan seterusnya. Tatkala dia berbayar, kita menerima bayaran atau kita menghitung dengan kalkulator, itu ada dari dia menanyakan makan apa saja ini langsung dikalkulatorkan kabulnya. Tatkala kita sampaikan ini harganya sekian, ini sekian dengan hasilnya dengan jumlahnya sekian, itu sudah sesuai. Tapi tatkala sudah ada benda yang memang punya ijab kabul dengan tawar menawar di tanah atau dengan motor atau mobil yang lain, ya dengan tiang ada dan seterusnya, atau tatkala kita menerima zakat atau tatkala kita menerima hewan kurban yang tatkala sudah dicatat nama ininya, ada ijab kabul antara panitia dan segala macam, itu hal yang berbeda. Itu sudah ada ucapan. Jadi aturan tatkala kuliner sudah ada harga yang ada, ya, dan tatkala dia sudah dirincikan, dia tahu dia untuk makan atau harga, itu sudah bagian daripada jual beli itu sendiri. Gitu. Nah kalau menuntut misalnya harus ada ijabahnya, ijabnya, harus ada kabulnya dan segala macam, ya tidak relevan, tidak mesti harus seperti itu ya. Karena itu sifatnya adalah makanan yang memang langsung dikondisikan dengan di tempat atau habis ya. Berbeda dengan barang yang memang sifatnya dimanfaatkan dalam jangka waktu yang ada mempunyai waktu jangka yang panjang seperti itu. Itu debatnya. Baik, ada yang lain? Enggak aman? Kalau aman kita tutup nih. Baik. Baik. Nah, tadi mau data janda. Modal awal Pak, kita usaha modal awal, tapi awalnya modal usaha kita itu kita pernah curang lah gitu. Ya, apakah modalnya curang? Apakah curang itu akan terbawa sampai kita sukses? Itu saja Pak. Jadi sesuatu yang diawali dari subhat, dari yang haram atau dari hal yang tidak baik, itu akan berdampak baik dari keberkahan yang dia makan, yang keberhasilan daripada usaha yang dia jalankan. Tapi yakin suatu saat akan hancur. Ya, karena itu sudah menentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi setiap hal yang memang diawali dengan tidak baik, niat yang tidak baik itu mencelakakan atau niat yang memang tidak sesuai dengan seharusnya dari pribadi seorang muslim, ya mungkin dalam lambat laun kita lihat dia sukses, ya berhasil sampai dan segala macam keturunan, bisa keturunannya dan segala macam tadi. Ya, pasti ada salah satu dari keluarganya nanti dan segala macam itu akan berdampak, ya, untuk menghancurkannya dia sendiri atau baik menghancurkan nama baik daripada nama keluarganya. Nah, kalaupun memangnya dia berhasil kita lihat, nah itu bisa menjadi istidrak bagi kita yang beriman. Artinya pembelajaran bagi kita, ya, jangan-jangan itu bagian daripada istidrak untuk mengetes keimanan kita. Mau ngikut dia
atau bertahan dengan kejujuran atau keimanan kita. Ya, sebagaimana pernah kita bahas itu orang nggak pernah sholat, tapi rezekinya lancar-lancar aja, biasa-biasa aja. Gak pernah zikir, gak pernah baca Quran, anaknya nggak ada yang bisa baca Quran, tapi kok enak-enak aja anaknya jadi PNS, jadi ini istidraj itu jadi. Itu untuk memberikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengklarifikasikan kita kuat nggak kita dengan ujian ini. Tapi nanti setelah dia meninggal dan tatkala di pengadilan Allah sesuai berlaku dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, ya, digebukin dan segala macam diantar. Ini kan azab kubur itu ada, pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala ada, neraka dan surga itu juga ada. Ya, jadi itu yang menjadi sebuah pelajaran. Tatkala kita demikian seimbang. Mana akhirat untuk kita, mana dunia bisa dihasilkan untuk akhirat. Mana yang akhirat itu kita jaga dengan baik. Ya, kita manfaatkan mana fasilitas dunia ini untuk kemanfaatan kita nanti di menuju jalan. Karena perjalanan panjang. Ya, kita menuju akhirat itu perjalanan panjang, tidak sebentar. Maka untuk bekal itu fa'inna khairu zadi at-taqwa. Jadi perpanjang jalan ini menuju Allah atau di dunia ini panjang, maka sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Apa itu takwa itu tadi? Yang hati-hati dalam konteks kita bermuamalah, hati-hati kita dalam kita berbisnis, berhati-hati dan kita berinteraksi. Setiap kita melakukan suatu aktivitas, ya memang kita harus menyadari bahwa Allah melihat, Allah itu senantiasa hadir bersama kita. Maka tatkala kita sudah yakin Allah itu hadir, ya kita berdoa saat kala itu, insya Allah diistijabah. Tatkala kita akan melakukan satu kesalahan, kita tahu Allah akan melihat kita akan tidak melakukannya atau mengurungkan niat kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi kalau bablas begitu saja, ya itu dampaknya tadi. Karena dia nggak sholat, karena dia nggak ngaji, karena dia nggak tilawah, muamalah, bablas dia merasa nggak dilihat, nggak ada yang awasi. Ya, korupsi sebanyak pun, ngambil nilai segala macam, berbuat curang yang ada di masa. Ya, tapi nanti tatkala pengadilan Allah sudah tiba, sudah selesai. Dia meninggal, mati, ya tadi, ya selesai, hartanya banyak yang ditinggalkan, satu pun tidak ada kemanfaatan, anaknya berkelahi, berantem satu sama lain rebutan warisan, ya sampai ibunya pun bisa diperkarakan, nggak dapat apa-apa, yang masih hidup dan bapaknya meninggal. Nah, seperti itu, titipkan kepada orang tua atau ibunya dimantai, coba nggak diurus dengan dan seterusnya itu dampaknya. Jangan sampai terjadi di tengah keluarga. Seperti itu sebenarnya. Baik, tidak ada lagi ya? Kasih kabar. Ini jamnya benar kan? Benar ya? Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada yang ingin sampaikan, silakan nanti direalisasikan mulai bulan kapan mulai untuk TPA kita di Al-Jihad, ya dinamakan TPA Al-Jihad saja atau belakangnya dinamain apa gitu kan, ya terserah nanti dari pengurus ya. TPA Al-Jihad sudah cukup ya, sama pendidikan Al-Quran. Al-Jihad, jihad itu kan artinya bersungguh-sungguh ya. Jadi bersungguh-sungguh untuk perubahan, bersungguh-sungguh untuk bisa hijrah, bersungguh-sungguh untuk bisa menjadi lebih baik, bersungguh-sungguh untuk bisa menjadi muslim yang bermanfaat bagi negara dan umat, insyaallah. Berjuang insyaallah untuk bisa lebih baik. Baik, nanti dibicarakan untuk metode sistem dan seterusnya, mungkin bisa kita obrolkan dan bisa nanti dengan segera direalisasikan anak-anak. Ya kalau memang bisa supaya lebih serius, ya itu nanti ada pendaftarannya. Maksudnya pendaftaran kalau misalnya kesepakatan pengurus tidak ada uang biaya dan segala macam, maksudnya pendaftaran nama dan ada tes untuk klasifikasi. Oh ini masuknya nanti kelas ini masuk ini, supaya nanti di hari Senin jam sekian untuk kelas ini, Selasa ini yang kelas ini. Jadi bisa terarah, jangan dicampur baur semua. Karena nanti targetnya enggak ada kelas dan seterusnya. Tes bacaan. Oh ini yang masih terbatas. Oh ini enggak sama sekali kenal huruf. Oh ini yang sudah lancar tapi perlu tajwid saja. Nanti kelas tajwid dan seterusnya. Baru nanti nentuin gurunya. Oh ini saya satu lagi cocok dengan ini.
Ustaz Yahya cocok ini, Ustaz Taufik bisa ikut, Pak Habib atau Pak Andiana, Bu Cipong, Bu ini, yang cocok ini. Jadi bisa diseriuskan ya. Jadi jangan nanti mohon maaf seperti TPA yang ada berikut semua, datang anak gini, coba baca ini, nah udah selesai mundur, baca ini, selesai mundur, kan ada yang didapat kalau gitu. Sama juga kalau mohon maaf itu metode pembelajaran zaman bahala. Gitu. Datang maju anak baca, selesai mundur, gantian. Zaman bahala itu kan apa nanti. Nah, ya udah nggak ada pakai seperti itu. Jadi ada minimal yang dibawa pulang. Jadi sudah bagus, sudah adabnya, fikihnya, metode pembelajaran yang baik, benar. Sudah top satu dapatnya ini ya, itu bisa diterapkan. Ya. Siapa ya? Serius ini? Pak Taufik serius? Insyaallah. Serius ya, ayo orang-orang serius ya mundur saya. Ya mengaji bisa aja gitu. Insyaallah. Baik, kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara, warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب الناس اذهب اشفنا وأنت شافع، اشفنا وأنت الشافع، لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل لكل أعمالنا، اللهم تقبل لكل حاجاتنا من حاجة صالح وعمل صالح يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن نورا في قلوبنا، اللهم اجعل القرآن نورا في أصواتنا، اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن، اللهم اجعل لنا وأولادنا وأهلنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده فتفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf apabila ada perkataan masih kurang berkenan. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.